Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rama Rifki Pratama, NVM 232030003. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba menjelaskan dinamika keamanan terutama di regional Timur Tengah setelah pasca perjanjian damai yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Iran pada bulan Juni kemarin. Sebelum lanjut ke analisis, di sini saya terlebih dahulu akan menyebutkan beberapa pendekatan teoritis yang digunakan dalam analisis ini. Jadi di sini saya menggunakan lensa offensive realism karya John Jammersheimer. Bukunya bisa dibaca yaitu Tragedy of Great Power Politics dan juga konsep security dilemma. Jadi analisis menggunakan teori offensive realism yang dipopulerkan oleh John Jammersheimer dalam bukunya Tragedy of Great Power Politics ini memberikan sudut pandang yang skeptis terhadap daya tahan perjanjian damai yang dilakukan Amerika Serikat dan Iran. Dalam kerangka berpikir ini, asumsi dasarnya adalah negara hidup dalam sistem internasional yang anarkis, yang tujuan utama setiap negara tentunya adalah maksimalisasi kekuatan, power maximization, untuk mencapai keamanan dan tidak ada negara yang bisa sepenuhnya mempercayai niat baik negara lain di masa depan. Jadi inti utama teori ini adalah sistem internasional yang anarkis, power maximization agar mempertahankan keamanan di masa sekarang dan juga masa depan. Menyinggung kembali perjanjian damai yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Iran untuk menghentikan eskalasi militer dan juga membuka kembali Selat Hormuz. Berikut adalah hasil analisis yang saya temukan melalui pendekatan offensive realism oleh John Jammersheimer dengan ditambah konsep pendukung yaitu konsep security dilemma. Hasil temuan pertama, apakah terjadi pergeseran kekuatan shifting of power? Dari kacamata offensive realism, perjanjian ini tidak mengubah struktur dasar kekuatan distribution of power, melainkan sebuah jeda taktis dalam persaingan hegemoni atau kita sebut great powers. Namun terdapat pergeseran posisi strategis yang stabil bagi Iran dalam kurung yaitu regional hegemon seeker, di mana Iran ingin mencoba menjadi regional hegemon di Timur Tengah. Jadi, kesepakatan ini adalah kemenangan taktis untuk mencegah kehancuran total akibat blokade angkatan laut yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Dengan dicabutnya sebagian sanksi minyak dan pembukaan kembali Selat Hormuz, jadi Iran dapat memulihkan kapasitas ekonominya yang menjadi fondasi material power mereka. Iran tidak akan meninggalkan ambisi nuklir atau jaringan proksinya secara permanen. Yang dimaksud adalah mereka hanya mengulur waktu untuk membangun kembali kekuatan yang sempat tergerus oleh serangan awal pada awal tahun 2026. Lalu bagi Amerika Serikat, ini adalah sebuah strategi offshore balancing. Amerika Serikat bertindak sebagai offshore balancer. Trump tidak ingin terseret dalam perang konvensional darat yang mahal di Timur Tengah. Dengan menghentikan serangan, Amerika Serikat berhasil mengamankan kembali jalur logistik yaitu Selat Hormuz tanpa harus melakukan pendudukan. Kekuatan militer Amerika Serikat tetap dominan, namun fokus Amerika Serikat yang terbagi ke teater geopolitik lain seperti Asia Pasifik, dengan itu rivalitas lainnya dengan great power seperti China memaksa mereka menerima kompromi sementara ini. Lanjut kepada hasil temuan analisis kedua, apakah ada pola baru dalam sistem keamanan regional atau status quo? Jadi, realisme ofensif memprediksi bahwa pola keamanan regional Timur Tengah akan cenderung mempertahankan status quo yang tidak stabil, unstable quo status. Jadi, dalam bentuk jangka pendek, memprediksi bahwa ini justru berpotensi memicu eskalasi baru di masa depan. Jadi untuk temuan hasil polanya, yang pertama ada pola security dilemma yang tetap intens. Meskipun ada pembatasan pengayaan nuklir, kesepakatan rudal dalam memorandum tersebut, negara-negara tetangga seperti Arab Saudi, UAE, dan terutama Israel tidak akan mempercayai kepatuhan Iran dalam long term atau jangka panjang. Sesuai asumsi ofensif, ketidakpastian niat uncertainty of intention inilah memaksa aktor regional tetap waspada. Israel yang tidak terlibat langsung dalam penandatanganan ini kemungkinan besar akan terus melakukan operasi intelijen atau serangan terselubung untuk menyabotase konsensi apapun yang didapat oleh Iran. Untuk
Pola kedua yaitu adalah persaingan hegemoni yang latent dynamic. Jadi menurut Mearsheimer berpendapat bahwa negara kuat akan selalu mencoba untuk menjadi regional hegemon untuk memenuhi survival negaranya. Dalam konteks ini, Iran akan tetap dipandang oleh Dewan Kerjasama Teluk GCC sebagai ancaman eksistensial karena jaringan proksinya Hizbullah, Houthis, dan lain-lain yang tidak sepenuhnya bisa dikontrol hanya lewat perjanjian kertas. Lalu ada munculnya maklar baru, kekuatan baru, internal and external balancing. Jadi keterlibatan Pakistan sebagai mediator utama dan juga Qatar lalu Arab Saudi yang ikut menyokong proses ini menunjukkan pola balancing yang baru. Negara-negara regional mencoba mengelola keamanan mereka sendiri ketika komitmen Amerika Serikat dianggap tidak lagi absolut atau terlalu fluktuatif. Lalu kita menuju pada hasil analisis ini. Berdasarkan offensive realism, perjanjian damai Amerika Serikat serta Iran pada tahun 2026 ini bukanlah tanda perdamaian abadi, melainkan pergeseran ke arah status quo yang rapuh. Sistem anarkis di Timur Tengah tidak berubah, terutama meningkatnya security dilemma yang makin eksis dan juga sebuah kondisi yaitu arms race yang dimana perlombaan nuklir oleh great powers regional tersebut membuat perjanjian ini hanyalah instrumen sementara bagi Amerika Serikat dan Iran untuk melakukan kalibrasi ulang kekuatan material mereka. Begitu salah satu pihak merasa memiliki keunggulan relatif atau merasa keamanannya kembali terancam, insentif untuk melanggar perjanjian akan terjadi seperti yang sempat terjadi pada gencatan senjata awal April kemarin. Akan kembali mengemuka demi mengejar maksimalisasi kekuatan.